kita masuk ke ciri-ciri virus. Yang pertama, dalam tubuh virus terkandung salah satu asam nukleat, DNA atau RNA saja. Apa sih DNA itu? DNA itu merupakan kepanjangan dari bahasa Indonesianya itu asam nukleat untai ganda. Diribonukleik nukleat asid. Jadi double helix ya, untai ganda. Sedangkan kalau RNA itu ribonukleik asid atau asam nukleat untai tunggal. Dalam proses reproduksinya diperlukan asam nukleat berukuran sangat kecil sekitar 20 sampai 300 milimikron. Nah, di sini teman-teman ada gambar penampang dari salah satu jenis atau bentuk virus. Ya, di sini ada strukturnya, tetapi akan kita bahas di next slide. Masih di ciri-ciri virus, virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel hidup. Multiplikasi terjadi pada sel-sel hospes. Sel-sel hospes ini merupakan sel-sel yang dihinggapi atau diinvasi atau diserang lah, seperti itu. Dapat dikristalkan sebagai benda tak hidup dan dapat dicarikan kembali. Nah, di sini ada gambar, ada contoh dari virus yang dikristalkan. Adalah tobacco mosaic virus atau yang bisa disingkat oleh TMV. Virus ini menyerang tanaman tembakau. Kalau kalian teman-teman biologis udah baca di buku paket ya, virus ini sudah diperkenalkan di awal-awal halaman. Lalu pertanyaannya, kenapa kok dia bisa dibilang dapat dikristalkan sebagai benda tak hidup? Berarti dia bisa dikatakan juga sebagai benda hidup. Tapi sebelum itu, coba mungkin teman-teman biologis, apakah ada yang masih ingat ciri-ciri makhluk hidup? Ayo, ada yang masih ingat nggak kira-kira ciri-ciri makhluk hidup apa aja? Berkembang biak. Oke, berkembang biak. Ada lagi? Napas. Bernafas. Ada lagi? Ada lagi? Ya, jadi Berpindah tempat. Bergerak, Pak. Betul, bergerak, berpindah tempat. Iya, betul sekali apa yang kalian utarakan tadi. Jadi ciri-ciri makhluk hidup itu salah satunya adalah berkembang biak. Nah, di sini dijelaskan bahwa virus tidak memiliki kemampuan untuk memperbanyak diri di luar sel-sel hidup. Berarti secara tidak langsung virus itu tidak mampu melakukan reproduksinya secara mandiri. Tadi kan kalau ciri-ciri makhluk hidup kan dia mampu berkembang biak secara mandiri ya. Nah, virus ini tidak. Nah, untuk lebih jelasnya kita ke next slide. Ya, teman-teman, ini cuma sebagai pengantar aja. Apakah masih ada yang ingat ini gambar apa atau ada yang pernah lihat? Sel hewan. Gambar sel. Betul, gambar sel. Benar sekali. Ini sudah kita bahas ya di pertemuan sebelumnya di klasifikasi makhluk hidup. Ini merupakan gambar penampang dari sel eukariotik atau sel yang ada di hewan maupun manusia. Jadi virus itu hanya memiliki asam nukleat saja. Asam nukleatnya itu terdiri atas DNA dan RNA, DNA atau RNA. Tetapi virus itu tidak memiliki tidak memiliki komponen-komponen yang ada di dalam ini. Ada ribosom, ada mitokondria, ada sitoplasma, yang memungkinkan untuk virus itu tidak dapat melakukan metabolisme, tidak seperti pada sel. Karena dia hanya memiliki asam nukleat ini tadi, sehingga dia dapat dikristalkan. Nah, kalau sel ini, ibaratkan sel ini kita kristalkan gitu ya, berarti kan dia proses metabolismenya itu kan berhenti. Dan dia akan mati gitu. Kalau virus tidak, karena dia hanya memiliki asam nukleat. Itulah mengapa bisa dikatakan virus itu merupakan peralihan dari bentuk makhluk hidup biotik dan abiotik. Seperti itu. Paham ya? Baik. Kita masuk ke struktur virus. Mungkin teman-teman kalau virus sering lihatnya yang bentuk ini ya. Tetapi sampai saat ini bentuk virus itu yang diketahui ada 4 jenis ini. Yang pertama adalah selubung, ya, atau tabung.
Jadi ada bentuk virus yang bentuknya seperti ini. Contohnya adalah tobacco mosaic virus. Ada segi 6 rongga, ada bulat atau globular, dan ada kompleks atau biasa disebut dengan virus T. Dan masing-masing keempat virus ini memiliki bagian-bagiannya. Yang pertama di sini ada RNA. Ya udah, kalian pasti tahu lah ya, RNA itu adalah asam nukleatnya yang mengandung materi genetik. Dan ada kapsid. Nah, kapsid ini merupakan senyawa protein yang dimana kapsid ini adalah sekumpulan dari kapsomer. Jadi kapsomer ini berkumpul menjadi satu, menyelubungi rongga yang ada di virus. Ya bisa dikatakan ini adalah lapisan pelindungnya ya. Nah, kumpulan kapsomer ini disebut dengan kapsid. Di sini ada ukurannya. Lalu kita ke yang segi 6 rongga. Kurang lebih sama, tetapi di sini ada struktur tambahan, yakni glikoprotein. Apa sih glikoprotein itu? Glikoprotein itu adalah senyawa protein juga, tetapi fungsinya adalah sebagai reseptor. Jadi virus itu kan menyerang sel inang ya, atau sel bakteri. Nah, untuk dia dapat menempel di, misalkan ini sel inangnya, untuk dia dapat menempel cek seperti ini, itu dia membutuhkan glikoprotein, seperti itu. Lalu ada globular, di sini kurang lebih sama, tetapi dia memiliki membran envelope atau membran yang menyelimuti rongga yang ada di dalamnya. Lalu ada yang kompleks atau virus T ini. Nah, virus T ini terbagi atas 3 bagian. Yang pertama adalah kepala virus atau yang biasa disebut dengan nukleokapsid. Jadi ini merupakan susunannya itu terdiri atas protein juga, dari kapsid juga, dan di dalamnya ada materi genetiknya. Bentuknya itu persegi 8 ya, kalau nggak salah. Lalu di bawahnya ini ada selubung ekor. Selubung ekor ini fungsinya untuk menghantarkan nanti pada saat proses replikasi, itu kan salah satunya ada proses injeksi ya, nanti akan kita bahas. Nah, asam nukleatnya itu disalurkan melalui ini nih, melalui selubung ekor. Di sini ada jarum-jarum ya, jarum-jarum ini juga sebagai sebagai alat penancap nanti dia menempel di sel inang. Lalu ada bentuknya nih yang seperti kaki ya, tetapi ngomongnya bukan kaki, ini merupakan serabut ekor. Jadi serabut ekor ini untuk virus T ini, atau bisa dibilang virus yang memiliki bentuk ini disebut dengan FAG ya, karena dia FAG, jadi nyebutnya FAG karena dia menyerang bakteri, bakteriofag ya. Jadi ini merupakan serabut ekor. Serabut ekor itu nanti ada serabut-serabut kecil. Nah, serabut-serabut kecilnya itu juga berisi glikoprotein yang dimana nanti juga sebagai alat reseptor untuk si virus ini menempel di sel inang. Lalu untuk satu penjemputannya ya, untuk satu jenis kompleks atau satu kesatuan virus ini disebut dengan virion. Jadi lengkap ini kepala, selubung ekor, sabut ekor itu disebut dengan virion. Ya, di sini ada contoh-contohnya, ada adenovirus, ada influenza virus. Adenovirus itu merupakan virus kanker dan influenza itu ya virus flu ya. Oke, baik. Kita ke next slide. Masih di struktur virus, tadi udah Bapak jelaskan terkait dengan bentuk virus bakteriofag ya. Ada kepala, ada selubung, dan ada ekor. Nih yang ini. Lalu berdasarkan penyusun inti, virus dibedakan menjadi virus DNA dan virus RNA. Jadi di dalam virus itu kan mengandung asam nukleat yang isinya adalah materi genetik. Tetapi materi genetik itu kan ada 2 macam, ada DNA dan RNA. Nah, virus itu hanya memiliki satu jenis asam nukleat yang dibawa atau dikandungnya. Mengapa demikian? Karena pada saat mutasi awal terciptanya virus itu dia hanya mampu mempolimerasi atau hanya mampu mentransferkan atau mampu membaca ya, atau mampu membaca materi genetik satu jenis aja asam nukleatnya. Jadi antara DNA saja
atau RNA saja. Tetapi perlu kalian ketahui, walaupun virus ini hanya memiliki satu jenis untai atau asam nukleat DNA atau RNA, itu dia bisa berubah bentuk. Misal bakteriofag. Bakteriofag di sini kan memiliki DNA. Nanti dia akan bisa merubah menjadi RNA menggunakan bantuan enzim. Dan sebaliknya juga RNA bisa berubah menjadi DNA dengan bantuan enzim. Hal itu terjadi pada saat pereplikasian atau reproduksi terjadi. Ya, sampai di situ. Lalu contohnya di sini disebutkan virus DNA itu contohnya adalah penyakit cacar atau varicella zoster, dan virus RNA adalah penyakit flu atau influenza virus. Ya, kalian ini bisa cari sendiri secara mandiri di Google, searching, kalian banyak banget contoh-contoh virus DNA maupun RNA. Tetapi perlu kalian ketahui bahwa biasanya kurang lebih atau biasanya lebih banyak itu yang menyerang manusia adalah virus RNA. Makanya HIV dan coronavirus COVID-19 itu adalah bentuk dari virus RNA. Oke, mungkin bisa dipahami. Kita ke next slide. Iya. Masuk ke struktur virus. Nah, ini Pak, nih. saya boleh nanya nggak, Pak? Boleh, silahkan. Tadi pembedanya virus RNA sama DNA apa, Pak? Yang kayak kita bikin tahu itu beda. Jadi kalau DNA itu merupakan virus yang mengandung asam nukleat untai ganda. Jadi bentuknya itu dia asam nukleatnya itu double helix. Double helix itu kayak kalau kalian benang dua gitu ya, kalian untel-untel jadi satu, atau kelabang ya. Nah, itu double helix. Nah, kalau RNA itu adalah asam nukleat untai tunggal. Jadi dia hanya sebaris nih. Dia asam nukleatnya itu hanya sebaris. Jadi asam nukleat itu kan isinya materi genetik ya. Materi genetik itu berisi protein-protein senyawa genetik atau senyawa yang dapat diturunkan ke anakannya nanti. Untuk DNA ataupun RNA ini sebenarnya Bapak hanya pengantar saja. Kalian bisa belajar secara mandiri atau nanti akan dapat materinya di bab-bab selanjutnya. Seperti itu. Ya, mungkin Pak, makasih, Pak. Oke, siapa tadi yang nanya? Putu, Pak, Putu. Oke, terima kasih Putu. Sama-sama, Pak. Oke, baik. Kita masuk ke struktur virus. Baik ya teman-teman, bisa dilihat di sini. Nih, ini adalah perbandingan ukuran virus. Ini bakteri nih, yang bentuknya selubung kayak gini nih ya. Nah, ini adalah sel darah. Virus itu kecilnya segini nih, kecil banget. Nah, makanya teman-teman biologi semua, kalau udah baca tuh di buku paket, di halaman-halaman awal, bahwa pada zaman 1800-an ya, tahun segitu, itu ilmuwan itu hanya mengetahui bakteri. Jadi segala macam penyakit itu disebabkan oleh bakteri. Lalu ada kejadian virus TMV atau virus yang menyerang tembakau ini diteliti oleh ilmuwan gitu kan. Tetapi ilmuwan tuh belum tahu, ilmuwan tuh hanya tahu kalau ini nih bakteri gitu. Dia ingin meneliti gimana caranya virus ini nggak menyerang tembakau lagi gitu kan. Tetapi pada saat tahap penyaringan ya, kalau tidak salah itu dia menggunakan penyaring keramik ya, saringan keramik. Itu komponen yang dikiranya bakteri tadi disaring, ternyata masih ada komponen yang keluar, masih ada komponen yang tembus. Nah, pada saat itu ilmuwan menyimpulkan bahwa itu adalah bakteri, tapi ukurannya sangat kecil, gitu kan, beda dari bakteri yang lain. Tetapi seiring berjalannya waktu dan ilmu pengetahuan, tahun 1900-an ada kajian lagi, ada penelitian lagi, bahwa sebenarnya yang menyerang tumbuhan itu, tumbuhan tembakau ya khususnya, itu bukanlah bakteri melainkan virus, karena dia bentuknya beda dengan bakteri, ukurannya juga, dan hal-halnya itu pokoknya bedalah dengan bakteri. Nah, makanya teman-teman, kita sering dihimbau oleh
pemerintah dan dokter-dokter ya. Karena virus itu kecil banget. Pakailah masker 3 lapis ya. Kalau kalian pakai masker yang cuma selapis, cuma yang kalau ditutup sininya kebuka, gitu kan. Kalau misalkan agak ke bawah, hidungnya kelihatan. Nah, itu sangat-sangat kurang efisien karena bentuk virus ini sangat kecil sekali. Gitu kan. Dan ditambah kalau sudah menggunakan virus, jangan lupa jaga jarak. Oke, baik ya. Ya, masuk ke sini karena kita membahas terkait dengan HIV ya di kategori 4. Bapak hanya ingin menyampaikan ini adalah bentuk atau gambar penampang dari virus. Jangan kebalik, HIV itu adalah nama virusnya, Human Immunodeficiency Virus. Itu adalah nama virusnya. Sedangkan AIDS adalah nama penyakitnya. Sama halnya dengan SARS-CoV atau SARS-CoV ya, itu adalah nama virusnya. COVID-19 adalah nama penyakitnya. Nah, kalau dilihat dari sini kan kurang lebih sama ya. Yang beda apa? Yang beda pasti adalah asam nukleat yang dikandung atau materi genetik, penyusun materi genetiknya yang dikandung. Oke, mungkin sampai di situ. Nah, kira-kira teman-teman sampai di struktur virus, apakah ada yang ingin dipertanyakan lagi? Cukup, teman-teman biologis? Cukup ya, karena kita waktunya tidak banyak. Jadi untuk minggu depan, kelas IPA 1, kita akan masuk ke reproduksi virus, replikasi, serta peranan virus dalam kehidupan. Kalian sudah bisa melihat PPT-nya di Lab School, di Labs maksud Bapak, mohon maaf. Kalian bisa pelajari terlebih dahulu dan nanti untuk minggu depan kita juga akan melaksanakan worksheet-nya ya, agar teman-teman semua bisa. Oke, baik. Karena waktunya sudah habis, Bapak cukupkan sampai di sini dulu. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf jika ada salah-salah kata. Kalau ada yang ingin nanya lagi, nanti bisa di grup lain ya. Bapak akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya kembalikan ke Bu Choi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, baik. Tadi sudah kita dengarkan bersama materi dari Pak Anies ya, sampai ke struktur virus. Ya, untuk IPA 1 berarti kegiatan berikutnya kita siap-siap masuk ke materi selanjutnya. Masih di UKBM yang sama, UKBM virus. Sekali lagi sambil kalian sambil menyicil tugas-tugas ya, jangan sampai nanti kalau mau tes baru buru-buru menyelesaikan semua tugasnya. Jadi siap-siap, apalagi yang buat campaign ya, kalian diminta untuk campaign bisa dalam bentuk video ataupun podcast atau mungkin poster, silakan, dan itu juga dikumpulkannya sebelum tes formatif UKBM 4. Jadi mulai menyicil tugas-tugasnya seperti itu ya. Oke, baik. Tidak ada yang mau didiskusikan lagi sampai struktur virus, jelas ya? Coba, tanggal berapa sih sekarang? Tanggal 2 ya? 2, Bu. Tanggal 2 bulan 10 ya? 9 ya? Bulan 9. 10, absen 12 deh, 2 tambah 10. Kan 12 ada nggak? Absen 12 atas nama Viko Alfarizi. Oh, Viko lagi izin. Itu cap 3 jari. Oke, kalau gitu di atasnya deh. Absen 11 atas nama Felisa Zalika. Oke, Felicia. Ya, Bu. Ya, Bu. Ya, Felicia, kalau kita bicara virus corona, dia apakah punya DNA dan RNA di dalam tubuhnya? Punya kayaknya, Bu. Punya dua-duanya, DNA dan RNA? Salah satu. Iya, sip, dengerin berarti ya. Salah satu, oke, good. Terima kasih Felicia ya. Jadi kalau virus bedanya sama makhluk hidup seperti kita itu, dia hanya punya satu materi genetik tadi ya. Kalau nggak DNA, ya RNA, tidak ada dua-duanya. Kalau kita dua-duanya ada. Baiklah. Nanti akan ada sesi yang lain untuk materi virus ini, jadi tetap stay tune, kita tetap
memperhatikan, tetap konsentrasi dengan materi yang sedang diberikan ya. Oke, baik, terima kasih untuk IPA 1, Pak Anies, Bu Rinjani, Bu Tasya yang juga sudah berpartisipasi pada kegiatan belajar hari ini. Semoga kalian sehat selalu, imunnya diberikan kekuatan gitu ya. Kita sehat, bisa menjalankan aktivitas sehari-hari dengan lancar. Amin. Amin. Oke, baik, kita tunggu Pak Kasto ya, matematika 1 ya. Jadi kalian belajar matematika setelah ini, tapi mungkin saya akan stay dulu di sini, mau ngobrol dulu sama IPA 1 sambil nunggu Pak Kasto. Pak Anies, Bu Rinjani, Bu Tasya boleh kembali ke aktivitas masing-masing. Nanti kita ketemu di kelas berikutnya. Oke, baik. Oke, mohon saya dijadikan host lagi. Terima kasih teman-teman. See you teman-teman IPA 1. Yuk, saya dijadikan host lagi ya Pak Anies. Tadi terlempar. Oke, sip. Terima kasih Pak Anies. Baik, IPA 1. Nah, kira-kira kita mulai pembelajaran per kelasnya ini hari ini ya, uji cobanya ya, sebenarnya mau lihat kelancarannya, peran kalian pada